Sudah bertanya sama Cita-Citata, tapi Cita-Citata belum menjawabnya. Kenapa Anda merahasiakan perkawinan Anda? Sebenarnya bukan merahasiakan sih, Iya. tapi udah lupa. Udah lupa? Nggak pernah ditanya. Gitu. Jadi orang tuh waktu dulu nanya ke kamu bukan maksudnya. Ditanyanya gimana sih waktu dulu pas? Cita punya pacar nggak? Gitu. Pasti Cita bilang? jawabannya enggak. Cita mau nikah kapan? Nanti umur 25. Umur 25 sekarang umurnya berapa? 20 mau ke 21. Hah? Kamu masih semuda itu? Iya. Masih tuaan anak saya daripada kamu. Ini anak segede menel ya. Lu kenapa harus gegebrak-gebrak gitu, Cak? Lu kesannya kenapa kok kecewa gitu? Enggak, maksud saya mudah banget. Ya tapi kenapa nggak gebrak meja? Tapi Pak, apa ini kita nggak terlalu menyinggung perasaan Pak Jarwo ya Pak ya? Kenapa? Menempatkan Cita di sebelah Pak Jarwo, bukankah ini akan membuat posisi Pak Jarwo semakin ketua-tuaan Pak? Enggak. Ini ke bapak-bapaan, bukan ke tuaan. Tuh, iya benar ya kelihatannya seperti itu. Iya. Apa Pak? Cita bilang ke bangka-bangkaan. Ke bapak-bapaan. Ke bangka-bangka. Jadi bukan bapak beneran, bapak-bapaan pura-pura kayak kudaan, berarti bukan kuda beneran. Ya kayak gitu. Jadi Cita itu tidak bermaksud untuk menyembunyikan rahasia pernikahannya atau seperti apa. Jadi biasa aja ya. Karena waktu dulu cuman hanya kalau tidak salah hari ini adalah sidang perceraian yang pertama ya. Iya, betul. Dan Cita tuh di sini supaya ada alasan bahwa dia tidak hadir ke persidangannya itu karena diundang ke sini ya. Kan emang kerjaan. Iya emang kerjaan benar berarti kamu. Apa, jadi ILK lebih penting daripada pengadilan. Perpu undang-undang Pak. Hah? Pilkada. Bukan pilkada. Yang sidang sehari ini. Yang sidang hari ini tuh sidang perceraiannya Cita. Moga-moga kita doakan semuanya berjalan dengan lancar ya. Amin. Iya, jadi Cita juga bisa Kan di pengadilan dia Pak sidangnya. Pengadilan agama, men. Iya. Iya. Kok berjalan dengan lancar kan di situ-situ juga. Maksudnya pengadilannya kagak jalan. Nggak mobile ya perjalanan, maksudnya tuh semuanya berlangsung dengan sesuai yang diharapkan begitu. Ya. Sama siapa Pak Jarwo? Bukan sama Pak Jarwo, sama bukan bekas ya karena belum sidang resmi, yaitu suaminya. Suaminya Pak Jarwo. Bukan suaminya Kak Cita. Cita. Kalau suaminya Cita itu kan panggilannya Ijong ya. Kalau yang sebelahnya ini Zong nih kayaknya Pak, bukan Ijong Pak. Sebelahnya Najong. Najong. Anda tuh Jigong. Apa-apa yang penting nggak menggonggong. Saya tanya sama Cak Lontong, bagaimana itu dengan yang namanya status rahasia itu? Oh ini suaminya Pak? Bukan. Main kamu jangan asal tuduh aja. Ya nggak orang nanya takut salah. Pastikan dulu. Anda dari mana? Saya dari penggemar hubungan terlindungi yang masih training. Disingkat apa tuh? Penghulu matre. Wah, iya. Kalau saya sebenarnya melihat dari latar belakangnya ya. Iya. Ketika disampaikan seperti itu bahwa niatnya bukan menutup-nutupi. Tapi kan nggak mungkin juga ketika pertama kali cita-citanya itu Cita-citata. Nah ya cita-citanya Cita-Citata ini terwujud untuk menjadi penyanyi. Tiba-tiba dia harus saya mengumumkan status segala macam kan nggak perlu juga sebenarnya. Betul, iya. Nah, tapi kalau lain halnya dengan ketika dia berusaha nutup-nutupin ketika ditanya pun dia nggak ngaku itu lain. Tapi prinsipnya. Nah, prinsipnya apa? Menikah itu sebenarnya kalau untuk ditutup-tutupi gunanya apa? Ini ibarat ada peribahasa. Serapat-rapatnya, sepintar-pintarnya kita menyimpan bangkai, tetap nggak hidup juga. Ya kan? Jadi baunya tercium juga kali. Iya kayak begitu. Anda jangan merubah-rubah suatu tatanan peribahasa yang sudah diakui di seluruh Indonesia menjadi satu hal yang saya baru. nggak merubah Pak, hanya menyampaikan suatu kebenaran. Bangkai itu hidup apa enggak? Bangkai mati. Walaupun ditutupi dia hidup atau enggak? Mati. Nah iya kan benar. Ada bangkai yang hidup. Nah makanya sepintar-pintarnya menutupin bangkai. Ada Pak. Bangkai apa yang hidup? Bangkai lu, tuh hidup masih hidup Pak. Itu kan kesel. Kalau niatnya menutup-nutupi toh nanti akan ketahuan juga. Tapi kalau dari latar belakang seperti Cita itu kan bukan bermaksud menutupi. Iya. Dan menutupi pernikahan, kok sudah menikah terus ditutup-tutupi. Terus kapan bisa punya anak?
Maksudnya tuh ditutupi itu adalah statusnya. Di sini kan kita bicara masalah status. Oh, ya Iya. kalau yang lain boleh dibuka. Berarti nggak usah punya BB, Pak. Biar statusnya nggak dibaca orang. Lain lagi tuh, Meng. Status BB mah. Karena dia nggak punya maksud apa-apa ketika dia berkata. Jadi kan kadang ada orang yang berpikiran bahwa karena dia artis, dia menutupi beberapa rahasia-rahasianya karena biasanya berhubungan dengan masalah kontrak kerja. Justru misalnya. dengan hal seperti ini akhirnya kan terbuka jalan untuk mencari solusi sebaik-baiknya hubungan dia dengan suaminya. Iya, betul. Buktinya dengan ini prosesnya kan berjalan sudah di Pengadilan agama. itu. Tapi kan belum begitu masuk ke pengadilan agama belum tentu bahwa itu adalah akan hasilnya cerai. Siapa tahu mungkin tiba-tiba kamu ingin rujak Rujuk. Iya. Ya siapa tahu sekarang dia tahu. Gua nanya kalau dia pengen rujak Biasa apa? harus punya kartu dulu, Pak. Kalau Kartu mau apa? rujuk BPJS, nanti dirujuk ke mana? Bukan rujukan. Bukan. Pak Jarwo nanti saya beri kesempatan Ya. setelah waktu habis ya. Dut 50, pret 30. Tunggu sabar dulu, tenang. Sekarang calon tong dulu. Jadi begini Pak, Oke, Bapak silakan di luar. bicara masalah, Kok saya di luar? Oh iya, duduk dong kalau enggak. Ya. saya sedikit Pak, saya sedikit Ya. nanti saya beri kesempatan. Pertanyaannya muncul ketika pernikahan itu ditutup-tutupi. Kenapa? Alasan menutupi pernikahan karena dirahasiakan. Dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Karena ingin supaya tidak orang tahu. Iya. Kan Karena rahasia. tidak ingin orang tahu maka dirahasiakan. supaya langsung aja langsung Rahasia omongan kan langsung. supaya udah ketahuan orang rahasia itu memang Biar orang dibuat nggak tahu. supaya orang nggak tahu. Itulah. Saya survei 100 pasangan yang menikahnya ditutupi. Nah, 100 orang. Pasangan. 100 Berarti pasangan. 50 berarti. 100 pasangan. 200 Berarti 200 orang. berarti orang. 200 orang. 100. Loh. Iya, pasangan itu berarti 2 kalau pasangan. Iya. 100 pasangan. Iya, Berarti berarti 200 orang. Yang saya tanya 100. Cuma pasangan mereka. Gitu loh. 100 orang berarti Pak, 50 ini pasangan. 100 aja udah ribet, jangan dibikin 200, Pak. ya udah. Udah. Saya tanya. Cak, waktunya habis ya. Iya. Ya. Kenapa pernikahan Anda ditutupi? Karena apa? Dari 100 pasangan itu 75% menjawab karena 75 menjawab tidak disetujui. Oh, karena Makanya ada yang ditutupi. Nah, keluarga Yang berarti. 25% karena disetujui. Loh, kok ditutup-tutupi? Disetujui oleh kedua belah pihak untuk ditutup-tutupi. Ya? Iya. Paham ya? Dari 75 yang tidak disetujui. Disetujui. Oleh siapa saya tanya? Ah. 30 menjawab oleh orang tua sendiri. Yang 35 oleh orang tua pasangan. Yang 10 tidak disetujui oleh pasangan. anggur. Ini kan tadi orang tua. Ini sekarang anggurnya yang ditutup-tutupi. Itu bukan limunam. Iya. Jadi yang 10 tidak disetujui oleh pasangan. Pasangan. Jadi akhirnya yang 10 tadi gagal menikah. Karena gagal menikah nggak perlu digembar-gemborkan. Oh nggak jadi nikah. Iya kan? Lu Tapi gimana sih? Ini tuh tadi maksudnya berapa orang sih yang hitungannya? menikah tetapi tidak digembar-gembar. Kalau lu orang yang nggak jadi menikah, lu ngapain diumumkan? saya juga tahunya nggak jadi menikah setelah saya tanya Pak. Kalau saya tahu duluan saya ganti yang 10 pasangan ini. Enggak, di awal lu kasih tahu aja 90 misalnya. Lah kan sudah 100 yang saya tanya. Ya nggak usah diumumin, lu itu kamu aja yang tahu. Yang lain nggak usah. Pak, kalau yang tahu hanya saya, kesannya saya ini survei egois buat saya sendiri. Kan ini share buat supaya orang tahu. Pernikahan yang ditutupi. Enggak, ini dicalontong dulu Pak. Ini belum selesai ini. Ini masalah ini. Tapi Pak, ternyata setelah saya selidiki lebih dan kurangnya, pernikahan yang ditutupi dan Iya. yang terbuka, itu ternyata memang lebih nyaman, aman, yang ditutupi. Loh, kenapa bisa kayak begitu? Satu, dia lebih Alasannya? aman dan nyaman dari misalnya cuaca yang tiba-tiba berubah. Apa hubungannya? Terus dari misalnya kalau siang dari panas, kalau Pak. musim hujan ini dari... Ini kan bukan tempat nikahan yang ditutupin, Pak. Masa orang kawin tinggal di lapangan?
Biarpun di lapangan tetap ditutup tenda itu nyaman supaya kalau tiba-tiba hujan nggak ribet kan gitu. Ini maksudnya bukan resepsinya yang terbuka atau ini status. Nah, untung saya kasih tahu bukan ini maksudnya gitu orangnya. Dia kayak gitu. Lu mau? Dan Anda tahu? Enggak. Siapakah orang kalangan apakah yang paling banyak, paling sering menutupi pernikahannya? Iya, siapa itu biasanya? Kalangan apa? Ini sebenarnya rahasia tapi akan saya buka. Tapi rahasia ini. Tapi rahasia, tolong jangan disampaikan ke yang... Janji ya, saya mohon janji ya yang udah ada di sini. Janji ini ya? Kan jadi tahu, tapi ini rahasia ya. Tolong yang nonton TV tolong dimatiin ya, biar nggak tahu. Ya, pemirsa kalau nggak malas mati, tolong dikecilin volumenya. Biar nggak tahu. Biar nggak tahu ya. Ya, silakan. Pernikahan rahasia itu ya. 70% di kalangan pejabat. Ya, terus ya. Pejabat publik maksudnya. 70% di kalangan selebritis. Gimana sih tadi? Berapa persen tadi? 75%? 70%? Aduh, alah lu. Pak! Komeng bedut, Pak! Saya mendengar sesuatu, Pak. Ya, saya udah kedengeran ini. Itu namanya kolor berbisik, Pak. Kolor berbisik apa itu istilahnya bekok, saya tahu itu. Lanjut, Cak. Aduh. Lain kali. Jadi itu Pak, 70% di kalangan selebritis, 70% di kalangan pejabat publik, yang 30% itu orang biasa. 70. Cak, sebentar Cak, lu hitung-hitungannya agak rumit. 100%. 170 lah. 70%. 70% di kalangan pejabat publik. 70% selebritis. 30%. Anda ini gimana sih? Gimana? Ya pejabat publik tadi kan nikahnya sama selebritis. Kan gak selalu, Pak. Loh, ini yang 70% saya survei itu yang pas. You ngomong aja lu tadi, jangan bikin masalah. Lu ngomong aja yang 70 itu ya pejabat publik yang menikah dengan selebritis, nggak usah dipisah-pisah. Yang itu Pak yang... Maksudnya dipisah-pisah seperti apa? Anda mau membingungkan saya kan? Saya bisa tuntut Anda ini. Itu. Akhirnya saya kasih tahu, jangan gitu dong Pak. Mending 70% tuh selebritis dan pejabat publik ya gitu. Akhirnya saya jelaskan gitu, tahu mereka. Dulu. Dari awal. Ternyata alasan menutupi pernikahan itu ada 3 R. Alasannya ya. Yang mendorong pasangan 3 R. 3 R. Untuk menutupi. 3 R kecil alasan tuh. untuk menutupi atau merahasiakan. 3 R mah ya. Kalau yang mau lebar 10 R Pak ya. Ya. Itu kan ukuran foto. Ini 3 R huruf 3. Bukan ukuran foto. R pertama. Karir. Hah? Karir. R kedua karena kehormatan atau martabat. Ada R-nya. Dan R yang ketiga adalah keuntungan. Yang 1, 2 ada R-nya. Yang ketiga, keuntungan tuh R-nya di mana? Mohon maaf Pak, ya. Kalau Bapak sedikit berpikir cerdas. Keuntungan. Untung itu sama dengan tidak rugi nggak? Kau kenapa harus pakai kata-kata negatif? Tidak rugi. Tidak. Anda memasukkan R dengan dipaksa. R di situ bisa robek itu karena dipaksa. Pernikahan. Apa ini apa? Ini masalah saya belum selesai Pak. Pak, situasi lagi panas. Bapak jangan nyampur-nyampur, duduk aja dulu istirahat. Nanti suster datang, baru Bapak dibawa ke UGD. Ya, R pertama. Karir, ya. R kedua karena untuk kehormatan. supaya karirnya tidak terganggu. Untuk Yang kedua, menjaga supaya tidak terganggu. Untuk kehormatan atau martabat. Menjaga martabat keluarga atau kehormatan keluarga. Karena kan ada kejadian orang menikah dalam kondisi merit. Ya kan? Orang menikah dalam kondisi merit, kenapa dia pengen langsing pakai merit? Bukan. Nggak mungkin maksudnya orang statusnya sudah menikah, dia menikah lagi gitu. Itu kan menikah lagi, poligami. Terus menikah merit gimana sih Pak? Merit itu apa sih Pak? Menikah. Oh ini saya kasih tahu, maksud saya itu dalam kondisi sudah mengandung, kok dia menjawabnya merit. Ini saya kasih tahu lagi orangnya. Aduh beda lagi. Merot ya? Merot.
Itu udah dalam kondisi hamil. Itu untuk menjaga kalau lagi kehormatan. hamil nggak boleh menikah. Makanya untuk menjaga kehormatan itu Anaknya udah lahir ditutup-tutupi. baru boleh menikah. Nah itu makanya saya kasih tahu nanti. Kasih tahu itu, kasih tahu. Iya. Saya naik darah terus nih kayaknya. Aduh. Dan yang ketiga adalah untuk keuntungan. Itu keuntungan itu pasti dari salah satu pihak. Karena kalau ditutupi itu keuntungannya dari salah satu pihak. Misalnya. Kenapa nggak dua-duanya? Karena kalau dua-duanya untung siapa yang rugi? Loh, karena kalau ada yang ngomongin ruginya dong. Kenapa harus salah satu, dua-duanya harusnya untung? Karena ada win-win solution, Pak. Nah itu win-win solution. begini Pak. Ada kasus, salah satu kasus yang belum lama ini terbuka juga, salah satu selebritis menikah. Yang ditutup-tutupi. Ya. Itu kan yang untung ada sebenarnya salah satu pihak. Siapa? Pihak yang untung, bukan yang rugi. Ya iya orang juga tahu, Cak. Kenapa Bapak nggak tahu sih, orang pada tahu kok. Enggak, kita nggak tahu. Nggak tahu ya Bu ya. Pak, nggak tahu kan ya Pak ya? Ngerti nggak? Bapak paham nggak dari tadi Pak? Nggak paham, Cak tuh. Bapak nggak paham. Terus saya ulangi. Ya udah nggak usah, untung aja pokoknya salah satunya karena keuntungan pasti supaya itu keuntungan mendapatkan salah keuntungan. satu dia menutupi rahasianya, Ya. mungkin dia pada posisi sudah married tadi. Iya. Pihak yang lain sebenarnya dirugikan, tapi pada saat pernikahan terjadi dia tidak merasa dirugikan. Mungkin setelah beberapa lama terjadi. Ada fakta-fakta menarik Apa fakta dari yang pernikahan menarik? yang dirahasiakan. Iya. Pernikahan yang dirahasiakan ternyata biasanya banyak orang yang tidak tahu. Bu, ibu, coba ibu tolong bilang Bu. Wow, fakta yang mengagetkan. Coba ibu bilang, 1, 2, 3. Wow, fakta yang mengagetkan. Itu baru pertama, Pak. Iya. Ini kalau pernikahan yang dirahasiakan akhirnya sampai hamil dan melahirkan anak. Ini fakta kedua. Fakta keduanya apa? Pernikahan yang dirahasiakan ketika anaknya lahir hanya pihak perempuan yang bisa melahirkan. Wow. Ibu, ayo Bu. Ayo bilang, wow, fakta yang mengagetkan. Wow, siapa yang mengagetkan? Wow, siapa yang mengagetkan? Hijab. 1, 2, 3. Wow, siapa yang mengagetkan? Ibu habis nelen ulekan. Ya itu yang kedua ya. Semuanya mengagetkan ini, Cak, ini mengagetkan. Ini satu lagi, Pak, satu lagi. Waktunya mau habis. Enggak, bentar, satu lagi apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga, Iya. Buruan, Cak. ini yang ada kaitannya dengan kesehatan. Iya. Laki-laki perokok, Iya. laki-laki normal yang perokok itu akan cenderung dan 100% dipastikan akan menikah secara rahasia dengan perempuan. Kok rahasia? Kenapa? Ini pernikahan yang rahasia. Iya, kenapa kok perokok? Yang dilakukan oleh laki-laki perokok yang normal itu biasanya dengan perempuan. Ya iya, laki-laki perokok mau perokok mau enggak juga ya nikahnya sama perempuan dia. Terus kenapa sih Pak? Kenapa sih Pak? Itu kan mengagetkan. Mengagetkan. Waktunya mepet. Silakan Pak Jarwo nih gilirannya. Kapan saya ngomongnya Iya. nih? Kapan saya ngomongnya nih? Sekarang Pak Jarwo, ya silakan Pak Jarwo. Sekarang giliran saya. Ya. Oke. Sekarang Jarwo kuat waktu. Siap Pak Jarwo. Jadi begini saudara-saudara sekalian. Pernikahan yang ditutup Ya. ngapain di sini? Berapa? Waktu Bapak tinggal 10. Wah, lama banget 10 menit. Ya, 10 menit. 9. 8. Ya. 7. Pernikahan yang ditutupi 5, akan 4, 3, sudah memuat. Dan kita harus kembali ke yang satu ini.
Saya mau tanya sama Cita dulu nih. Cita, harapannya untuk pernikahan kali ini apa? Pak, cita-cita teh dari mana Pak? Maaf Pak. Oh, cita-cita dari mana? Oh iya, Cita belum Ya, ditanya. tuh. Cita dari Ikatan Perempuan Anggun dan Menawan, disingkat Ivan Gunawan. Penyiar radio. Kok punya radio sih? Siapa? Perancang busana Bang Oh, Omeng. perancang busana. Perancang, perancang. Busana. Obat perancang. Sama Silakan. Perangsang gitu. Enggak kalau Apa harapannya? Cita Maaf dengan Pak, sebelumnya pernikahan ini. Mas Ipan Gunawan mungkin kemarin-kemarin kita kenal sebagai perancang busana. Iya. Kalau sama Cita mungkin perancang masa depan bersama kali ya Pak ya. Iya. Kalau Salah. Sebenarnya Cita bukan sama Ivan. Pak Jarwo Sama perancang Pak busway. Jarwo sebenarnya. Oh iya. Cuma ditutupin ya Pak Jarwo ya. Pak Jarwo, ada tweet dari @Ibu Nurliana, katanya apakah itu benar? Bu Nurliana siapa Pak Jarwo? Sudah saya jawab langsung tadi Twitter. Nanti nunggu di rumah aja berantemnya. Oh. Iya, hati-hati di somasi ya. Gimana Cita? Dengan harapannya apa ada kemungkinan rujuk? Atau gimana? Kalau Cita sendiri kan udah 2 tahun ditinggalkan Iya. perempuan namanya ya sakit hati. Cuma ya namanya udah 2 tahun sendiri jadi udah kebiasaan sendiri. Jadi pengennya sendiri aja. Terus untuk ke pernikahan yang selanjutnya ini gimana nih? Ada trauma atau gimana? Nggak trauma sih, cuma sekarang lebih memilih dan memilah. Oh, Jadi memilih dan melihat memilah. dulu calonnya seperti apa. Berarti sekarang nih banyak yang naksir ya sama Cita ya? Enggak, takut disomasi Pak. Oh, takut disomasi karena kamu masih dalam hubungan pernikahan belum resmi ya? Iya. Moga-moga harapan kita kan semuanya lancar, mau rujuk, Amin. mau seperti tapi semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Ya.